Bayangkan, kalau pagi ini kamu bangun tidur, tapi hal pertama yang kamu lihat bukan langit-langit kamar atau notifikasi HP, melainkan sesosok mayat yang mukanya persis banget sama kamu lagi diseret keluar ruangan oleh petugas kebersihan. Rasanya pasti bikin bulu kuduk berdiri kan? Tapi buat seorang pria bernama Mickey, pemandangan kayak gitu bukan cuma mimpi buruk, itu adalah hari Selasa yang biasa. Masalahnya, yang kita bicarakan di sini bukan cuma soal 1 atau 2 mayat, tapi ada 16 versi diri kamu yang sudah tewas dengan cara yang menekaskan sebelum kamu akhirnya dicetak lagi sebagai versi ke-17. Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau di judul filmnya saja sudah tertulis Mickey 17, terus Mickey nomor 1-16 itu kemana? Kenapa mereka seolah-olah dihapus dari sejarah? Dunia film Mickey 17, garapan sutradara jenius Bong Joon-ho ini, sebenarnya menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekedar cerita fiksi ilmiah biasa. Kita diajak masuk ke dalam sebuah konsep yang disebut sebagai expendable atau orang yang bisa dibuang. Analogi paling gampangnya begini. Bayangkan kamu punya sebuah pulpen murah yang kalau tintanya habis, kamu nggak bakal repot-repot isi ulang, kamu tinggal buang ke tempat sampah dan ambil yang baru di laci. Di masa depan yang digambarkan film ini, manusia, atau lebih tepatnya Mickey, diperlakukan persis seperti pulpen itu. Dia adalah karyawan kontrak yang tugasnya melakukan misi-misi paling berbahaya di planet es Niflheim. Kalau ada kebocoran radiasi, Mickey yang maju. Kalau ada makhluk asing buas yang harus dipancing keluar, Mickey yang jadi umpannya. Kenapa harus Mickey? Karena Mickey punya kemampuan spesial yang sebenarnya lebih mirip kutukan, yaitu dia bisa dicetak ulang. Setiap kali dia mati, memorinya diunggah ke tubuh baru yang identik secara biologis. Jadi, secara teknis, dia hidup lagi. Tapi, disinilah konspirasi besarnya dimulai. Dalam versi bukunya yang berjudul Mickey 7, kita cuma berurusan dengan 7 generasi Mickey. Tapi, kenapa di versi film angkanya melonjak drastis jadi 17? Lonjakan angka ini bukan cuma angka acak biar kedengarannya lebih keren atau lebih futuristik. Ada sebuah teori yang beredar di kalangan penggemar lore film ini bahwa transisi dari 7 ke 17 menandakan bahwa tingkat kegagalan misi manusia di luar angkasa itu jauh lebih brutal dan lebih sering terjadi dari yang kita bayangkan. Kita coba bedah pelan-pelan soal nasib Mickey 1-16 yang hilang ini. Bayangkan, Mickey nomor 1. Dia adalah sang pionir. Manusia asli yang mungkin punya mimpi besar buat menyelamatkan umat manusia. Tapi, kemungkinan besar, Mickey 1 nggak bertahan lama. Dia mungkin mati karena kecelakaan konyol saat prosedur pengunggahan memori pertama kali diuji coba. Kita bisa ibaratkan Mickey 1 sebagai Windows 1.0 yang penuh bug, sering crash, dan tampilannya masih berantakan. Lalu muncul Mickey 2, 3, sampai mungkin Mickey 5. Mereka ini adalah kelinci percobaan yang sebenarnya. Nah, Mickey versi awal ini kemungkinan besar mengalami malfungsi biologis yang mengerikan. Mungkin tangannya tumbuh di tempat yang salah, atau memorinya korup, sehingga dia bangun dalam keadaan gila, berteriak karena dia ingat rasa sakit saat dia mati. Sejarah mencatat bahwa setiap kali ada lonjakan teknologi, selalu ada tumbal yang nggak disebutkan di buku sejarah. Mickey 1-16 adalah ledakan-ledakan tersembunyi itu. Dampaknya secara psikologis ke Mickey 17 sangat luar biasa. Coba kamu posisikan diri kamu jadi dia. Kamu tahu ada 16 orang yang punya kenangan yang sama, punya nama yang sama, dan punya wajah yang sama. Tapi mereka semua sudah berakhir jadi abu atau jadi pupuk di planet asing. Ada sebuah perasaan yang disebut sebagai existential dread atau ketakutan eksistensial. Kamu merasa bukan lagi seorang manusia, tapi cuma sekadar file backup di komputer perusahaan yang sewaktu-waktu bisa di-delete kalau sudah dianggap nggak berguna.
Kenapa pihak korporasi di dalam film ini sengaja menyembunyikan detail tentang kematian Mickey-Mickey sebelumnya? Jawabannya klasik, yaitu efisiensi dan kontrol. Kalau Mickey tahu betapa menderitanya versi-versi sebelumnya, dia mungkin bakal memberontak. Di sini kita melihat bagaimana kapitalisme di masa depan sudah mencapai tahap yang paling ekstrim, di mana nyawa manusia bukan lagi tak ternilai harganya, tapi sudah ada label harganya di katalog produksi. Bagaimana proses pencetakan ulang ini bekerja juga menjadi bagian dari konspirasi yang bikin merinding. Secara teknis, setiap kali Mickey baru dibuat, ada semacam proses sinkronisasi memori. Tapi, apakah kamu benar-benar orang yang sama kalau memori kamu cuma hasil copy-paste? Lalu, apa yang terjadi kalau ternyata ada dua Mickey yang hidup di saat yang bersamaan? Inilah inti dari konflik utama yang bikin suasana makin tegang. Bayangkan kalau prosedur operasionalnya rusak. Mickey 17 belum mati, tapi karena suatu kesalahan sistem, Mickey 18 sudah terlanjur dicetak. Secara hukum di koloni tersebut, memiliki dua kloningan yang hidup bareng adalah ilegal, dan hukumannya adalah pemusnahan keduanya. Di sini kita melihat betapa ironisnya hidup seorang Mickey. Dia dipaksa buat mati berkali-kali demi kepentingan orang banyak. Tapi kalau dia mencoba buat bertahan hidup barengan sama versinya yang lain, dia malah dianggap sebagai kriminal atau sampah masyarakat. Ada sebuah teori gelap yang menyebutkan bahwa Mickey 1 mungkin sebenarnya masih hidup di suatu tempat, sedang duduk santai di bumi sambil menerima royalti dari setiap kali kloningannya mati di planet antah berantah. Jadi, Mickey-Mickey yang kita lihat di film ini hanyalah budak biologis yang dikirim untuk melakukan pekerjaan kotor, sementara sang pencipta asli hidup enak. Ini adalah bentuk eksploitasi yang paling kejam, karena yang dieksploitasi bukan cuma tenaga, tapi juga eksistensi biologi seseorang. Dampak dari konspirasi kode rahasia di balik angka 17 ini juga menyentuh aspek agama dan moralitas. Ada kelompok yang menganggap Mickey sebagai sesuatu yang menjijikan, sebuah abominasi, sebuah kesalahan alam yang seharusnya nggak pernah ada. Kenapa Bong Joon-ho memilih judul Mickey 17 dan bukan mengikuti judul aslinya? Banyak kritikus berpendapat bahwa sutradara Parasite ini ingin menekankan pada aspek rutinitas kematian. Angka 17 menunjukkan bahwa ini sudah terjadi berkali-kali dan sudah menjadi sesuatu yang mekanis. Kalau sudah 17, itu artinya kematian sudah jadi komoditas, sudah jadi bagian dari SOP atau standar operasional prosedur perusahaan. Mickey adalah simbol dari kemanusiaan yang terus-menerus mencoba buat memperbaiki diri lewat teknologi, tapi malah kehilangan jati dirinya dalam proses tersebut. Setiap kali Mickey baru lahir, dia membawa beban dari kegagalan 16 pendahulunya. Tapi pada akhirnya, dia tetap saja cuma seorang Mickey yang bakal mati juga. Mickey 17 adalah sebuah cermin besar yang diletakkan di depan wajah kita semua. Dia bertanya, sampai titik mana kita bakal mengorbankan kemanusiaan kita demi kemajuan teknologi? Rahasia di balik Mickey 1-16 bukan cuma soal nasib malang mereka yang tewas mengenaskan, tapi soal bagaimana sebuah sistem bisa menghapus nilai seorang individu sampai cuma tersisa angka di belakang namanya saja. Jadi, lain kali kalau kamu menontonnya, coba perhatikan mata Mickey. Di sana ada duka dari 16 nyawa yang sudah terbuang sia-sia. Mickey 17 mengajarkan kita bahwa menjadi expendable adalah mimpi buruk yang paling nyata. Dan misteri tentang kemana perginya Mickey 1-16 sebenarnya sudah terjawab. Mereka ada di sana, terkubur di bawah fondasi kemajuan teknologi.